Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang hubungan antara game online dan kesehatan mental. Yang sebelumnya perkenalkan, saya Naila Elusna Hamidah NIM 2024 60158 dan ada dua rekan saya. Yang pertama ada Velia Giwang Cahaya Sejati NIM 2024 60131 dan yang satunya lagi ada Chandra Kumala Eka Saputra NIM 2024 60147. Di era digital yang serba terkoneksi saat ini, game online itu tidak hanya sekedar hiburan, tetapi menjadi fenomena sosial yang sangat mendominasi kehidupan. Nah, seperti handphone dan alat komunikasi lainnya, sekarang itu fungsinya tidak hanya sekedar menjadi alat komunikasi, melainkan menjadi gerbang menuju dunia virtual yang menawarkan pengalaman mendalam dan interaktif. Nah, selanjutnya ini ada kesehatan mental. Lah, kesehatan mental siswa sekarang itu menjadi isu yang diperbincangkan ya di dunia pendidikan. Apalagi kesehatan mental siswa itu merupakan salah satu faktor yang signifikan yang mempengaruhi performasi akademik di masa depan. Apalagi generasi Z atau yang biasa disebut dengan Gen Z, ini sangat rentan mentalnya. Apa-apa itu bisa terserang mentalnya. Maka dari itu generasi Z itu juga biasa disebut dengan generasi strawberry atau generasi yang mudah hancur, generasi yang lemah, generasi yang mudah menyerah. Nah, selanjutnya itu kesehatan mental juga didefinisikan sebagai suatu kondisi kesejahteraan apabila individu ini sudah menyadari kemampuannya. Individu ini mampu mengatasi tekanan hidup yang normal, terus individu ini juga bisa bekerja secara produktif, sukses, serta mampu berkontribusi kepada masyarakat lainnya. Oke, selanjutnya di sini ada hubungan game online dan kesehatan mental. Nah, video game online atau biasa disebut dengan permainan daring elektronik ini adalah suatu kata yang sudah tidak asing, sudah biasa diperbicarakan di kalangan anak-anak, remaja, maupun dewasa muda. Nah, mereka ini menghabiskan waktunya memasuki dunia online ini selama berjam-jam. Nah, beberapa orang ini mengalami kesulitan untuk mengetahui kapan harus berhenti menggunakan internet. Nah, anak-anak maupun remaja ini sering menghabiskan waktu yang lama untuk bermain video games yang cenderung akan mengalami stres, cenderung mengalami distress emosional, terus cenderung juga mengalami kecemasan dan depresi. Karakteristik game online ini membuat pemainnya atau penggunanya ini cenderung mengalami adiksi. Nah, apa sih adiksi itu? Adiksi game online ini merupakan salah satu jenis adiksi perilaku yang dimana telah disebutkan dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 5 atau disebut dengan DSM-5 dengan istilah Internet Gaming Disorder. Internet gaming disorder ini merupakan suatu penggunaan internet gaming secara berlebihan, secara berkepanjangan, yang akhirnya ini bisa menimbulkan atau menyebabkan simptom kognitif dan juga perilaku yang meliputi kehilangan kontrol diri dalam bermain game. Nah, di sini ada yang tahu simptom kognitif itu apa? Simptom kognitif ini merupakan gejala yang terjadi akibat masalah pada proses mental untuk belajar, memahami, dan juga berkomunikasi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada faktor yang memengaruhi kecanduan game online. Yang pertama, ada kurang perhatian dari orang-orang terdekat. Seperti contoh, seorang anak yang jarang diajak berbicara atau didukung oleh orang yang terdekat mulai menghabiskan waktu untuk bermain game online untuk merasa dihargai oleh teman-temannya yang bermain game online. Tahu seperti remaja yang merasa kesepian karena kurang interaksi sosial dari teman atau keluarganya menggunakan game online sebagai pengganti hubungan sosialnya. Yang kedua, ada stres atau depresi sehingga butuh pelarian. Jadi, contohnya seperti di dunia pendidikan, seorang siswa yang mendapatkan nilai buruk
di sekolah merasa gagal dan bermain game untuk meluapkan rasa kecewa. Yang ketiga ada kurang kontrol orang tua dengan memanjakan anak dengan fasilitas. Seperti contoh, eh, kayak seperti anak yang dibelikan smartphone atau PC gaming terbaru tanpa aturan waktu bermain menjadi kecanduan karena merasa tidak ada batasan. Orang tua yang tidak monitor aktivitas online seberapa banyak waktu yang dihabiskan anak untuk bermain game. Yang keempat ada kurang kegiatan. Jadi kurang kegiatan seperti tidak memiliki aktivitas yang bermakna atau hobi lain, sering kali merasa bosan dan mencari cara untuk mengisi waktu luang. Seperti contoh seorang remaja atau anak-anak yang tidak ikut ekstrakurikuler di sekolahannya menghabiskan seluruh eh, waktunya di rumah untuk bermain game online. Yang kelima ada lingkungan. Di lingkungan yang mendukung atau mempromosikan perilaku kecanduan dapat memengaruhi seseorang untuk terlibat lebih dalam dengan game online. Seperti contoh lingkungan seperti contoh orang tua yang juga kecanduan gadget atau game memberikan contoh buruk bagi anak mereka. Bisa seperti lingkungan teman, seorang remaja yang berada di kelompok teman yang selalu bermain game akan masa terdorong untuk ikut bermain agar tidak merasa terisi. Selanjutnya ada dampak negatif penggunaan game online. Karakteristik gangguan kecanduan game online di antaranya sikap bermain game secara berlebihan dan terus-menerus tidak bisa mengontrol dirinya terhadap game, sehingga lebih mengutamakan game daripada aktivitas kehidupan lainnya. Di bawah ini ada 5 dampak negatif bermain game online. Di antara lain, yang pertama ada gangguan gaming atau gaming disorder. Jadi, gaming disorder atau gangguan gaming adalah kondisi yang diakui oleh World Health Organization atau WHO dalam International Classification of Diseases atau SID-11 sebagai gangguan perilaku. Ini terjadi ketika seseorang memiliki pola bermain game atau baik online maupun offline yang tidak terkontrol sehingga berdampak negatif pada kehidupan pribadi, sosial, pendidikan, pekerjaan, atau kesehatan. Seperti contoh, seorang siswa SMA bermain game hingga larut malam, ingin menaikkan level dalam gamenya, mengakibatkan ia sering terlambat bangun, merasa lelah saat di sekolahan, dan sulit memahami pelajaran. Yang kedua ada efek psikologis, depresi, kesepian, mudah marah, dan emosional. Yang ketiga ada impairment fungsional. Impairment fungsional bisa dikatakan dengan gangguan pada fungsi kehidupan sehari-hari. Jadi, seperti contoh, siswa yang kecanduan game online sering bolos sekolah atau tidak mengerjakan tugas karena begadang bermain game sampai larut malam. Hal ini menyebabkan penurunan prestasi akademik maupun non-akademik. Yang keempat ada kecanduan gaming. Kecanduan gaming terjadi seseorang tidak dapat mengontrol kebiasaan bermain game meskipun mengetahui dampak negatifnya. Ini memiliki contoh di dalam pendidikan yaitu
Siswa terus bermain game, bahkan saat jam pelajaran berlangsung, atau membawa gadget ke sekolahan untuk bermain secara diam-diam. Yang kelima ada pemanfaatan waktu yang tidak produktif. Jadi, bermain game secara berlebihan menyebabkan seseorang menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang tidak memberikan manfaat jangka panjang. Waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar, bekerja, dan mengembangkan diri terbuang percuma atau sia-sia. Ini memiliki contoh dalam bidang pendidikan adalah siswa yang bermain game selama berjam-jam setiap hari, tidak memiliki waktu untuk belajar atau membaca buku, sehingga penurunan dalam prestasi yang akademik maupun non-akademik. Nah, yang selanjutnya yaitu ada dampak positif dari penggunaan game online. Selain dampak negatif, tentunya ada pula dampak positif dari penggunaan game online ini. Yang pertama yaitu dapat menguasai komputer. Biasanya para game developer itu menempatkan teknologi-teknologi yang sulit untuk dimengerti eh, para pengguna game. Nah, sehingga nantinya pengguna game tersebut akan menggali lebih dalam tentang informasi teknologi dari game tersebut. Yang kedua yaitu ada memperbanyak kosakata. Contohnya seperti game yang berbahasa Inggris. Untuk pemain yang belum tahu atau belum belum mengenal kosakata bahasa Inggris tersebut, pemain bisa mencari di internet sehingga nanti pemain akan dapat mengerti permainan yang berbahasa Inggris tersebut. Bukan hanya bahasa Inggris, jika game tersebut menggunakan bahasa asing, pemain juga dapat mempelajari kosakata-kosakata bahasa asing tersebut. Yang ketiga yaitu mendapatkan relasi. Contohnya seperti saat kita bermain game Mobile Legends, Free Fire, dan juga PUBG. Ketiga game tersebut untuk saat ini sedang viral karena terutama untuk anak-anak. Nah, kita mendapatkan relasi itu dari biasanya di dalam ketiga game tersebut kita akan bermain di dalam satu tim. Nah, biasanya di dalam satu tim tersebut terdiri akan beberapa anggota. Nah, beberapa anggota ini kita dapat memilih untuk memilih bermain bersama teman atau baru bermain bersama orang asing. Nah, jika kita memilih untuk bermain bersama orang asing, nantinya pastinya kita akan berusaha untuk bekerja sama dengan baik di dalam game tersebut sehingga kita dapat menang. Nah, biasanya jika kita sudah menang di dalam game tersebut, kita akan merasa ingin bermain lagi dengan orang tersebut karena uh, peker- di dalam tim itu kita dapat bekerja dengan baik atau bermain dengan baik. Nah, dari situ kita dapat memulai pertemanan dengan orang asing tersebut. Yang terakhir yaitu untuk akun yang memiliki skin ataupun uh, berada di tingkat yang tinggi, jika kita membutuhkan uang dan kita memiliki akun yang tinggi tersebut, contohnya seperti Mobile Legends. Nah, di dalam Mobile Legends ini kita bisa memiliki skin-skin yang mahal ataupun yang sulit untuk didapatkan. Jika kita butuh uang, kita bisa menjual akun game tersebut dengan harga kisaran di atas 1 juta. Nah, itu kan lumayan ya untuk uh, uh, uang yang lumayan untuk yang kita hasilkan untuk membeli sesuatu yang kita butuhkan juga itu udah lumayan gitu untuk akun yang seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada strategi pencegahan kecanduan game online. Fenomena kecanduan game online ini merupakan suatu fenomena yang sangat berbahaya untuk beberapa tahun terakhir ini, terutama bagi kalangan remaja, dewasa, dan juga anak-anak. Nah, beberapa uh, upaya untuk mencegah kecanduan game online ini yaitu yang pertama pemberdayaan keluarga. Nah, pemberdayaan keluarga ini bisa dari orang tua, seperti orang tua memberikan screen time atau waktu untuk anak mereka bermain HP ataupun game. Terus juga orang tua dapat menerapkan pengawasan bagi anak mereka saat bermain game tersebut. Lalu orang tua juga dapat mengajak anak mereka
untuk keluar rumah sehingga anak ini tidak akan berdiam diri di dalam rumah, sehingga jika anak, kelamaan berdiam diri di dalam rumah, anak akan merasa bosan sehingga merengek, dan biasanya jika anak merengek, orang tua akan memberikan HP. Nah, ini salah satu contoh yang, agak salah ya. Biasanya, contoh yang benar ini orang tua bisa mengajak anaknya pergi untuk keluar ataupun bermain sehingga anak tidak akan merengek dan meminta HP tersebut. Yang kedua yaitu edukasi berkelanjutan. Nah, dalam edukasi berkelanjutan ini, orang bisa mengikuti webinar yang bertemakan tentang kecanduan game online sehingga mereka akan mengetahui dampak buruk dari kecanduan game online ini. Lalu dukungan sosial. Nah, dukungan sosial ini bisa dari teman ya. Eh, Jika kita tidak memiliki teman, pastinya kita akan merasakan kesepian. Nah, kesepian ini bisa memicu kita atau eh, jika kita merasa kesepian ini, kita bisa eee, mengambil inisiatif untuk bermain game terus-menerus sehingga kita tidak akan merasa kesepian. Nah, dengan adanya teman ini kita dapat, contohnya bermain keluar ataupun nongkrong, sehingga kita tidak hanya bermain game atau berdiam diri di dalam kamar. Selanjutnya yaitu kita bisa memasuki sebuah organisasi. Nah, di dalam organisasi ini kita tentunya akan mendapat banyak sekali teman dan juga akan dapat banyak sekali kegiatan sehingga kita tidak akan merasa bosan ataupun kesepian di dalam kamar. Dan juga di kegiatan tersebut pikiran kita akan teralihkan sehingga tidak melulu di dalam game ataupun di dalam sosmed lainnya. Yang terakhir di sini ada kontribusi mahasiswa untuk mengatasi kecanduan game online. Nah, peran mahasiswa di sini itu juga diperlukan bagi masyarakat untuk membantu mengatasi kecanduan game online. Mahasiswa ini bisa mengadakan sosialisasi yang berisi edukasi. Nah, sosialisasi ini bisa dilakukan dari daerah-daerah tertentu, bisa juga dimulai dari lingkungan sekitar. Nah, nanti dalam sosialisasi ini itu berisi tentang hubungan antara game online dengan kesehatan mental, juga bisa terkait tentang dampak game online terhadap kesehatan mental, juga bisa berisi tentang bahaya kecanduan game online terhadap psikologis manusia. Nah, dengan adanya edukasi ini, mahasiswa itu juga berharap bisa membuka pola pikir seseorang atau anak-anak remaja. Intinya itu bisa membuka pola pikir mereka untuk lebih bisa memanage waktu dalam kegiatan bermain game online. Jadi, peran mahasiswa di sini tuh juga diperlukan oleh masyarakat untuk membantu mengatasi adanya kecanduan game online ini dengan melakukan sosialisasi ini tadi. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami yang berjudulkan mengurai hubungan kesehatan mental dan juga game online. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan materi ataupun kesalahan kata. Dan juga semoga materi yang telah kami sampaikan ini dapat bermanfaat di kehidupan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.